Halo sahabat Klik Cinema TV, dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film India yang berjudul Faru. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini mengisahkan tentang perselingkuhan seorang istri dari pengusaha kaya dengan seorang perwira polisi. Namun kisah asmara tersebut berakhir di balik jeruji besi. Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Adegan diawali dengan tertangkapnya seorang wanita bernama Samira dengan beberapa luka di tubuhnya. Samira diketahui merupakan istri seorang pengusaha bernama Rahul yang masuk dalam 100 pengusaha sukses. Samira ditangkap atas tuduhan pembunuhan seorang polisi bernama Ashok di sebuah villa. Di kantor polisi, Samira mengaku telah diperkaos oleh Ashok dan dia mencoba membela diri dengan menembaknya. Di sana juga Samira difoto untuk dijadikan alat bukti saat persidangan nanti. Dia juga divisum seluruh tubuhnya mulai dari beberapa luka di leher, dada, dan yang lain-lain. Di sisi lain, karena Ashok merupakan seorang perwira polisi, tentu saja berita tersebut menyebar di seluruh penjuru India yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin memburuk. Sementara itu, pihak pengadilan memberikan 10 hari pada polisi untuk menemukan bukti dan mengajukan banding. Kemudian Samira ditemani Rahul suaminya untuk melakukan konferensi pers. Di sana Samira mengatakan bahwa kalian semua pasti sudah tahu apa yang terjadi kepadaku, tetapi hanya aku yang mengerti kejadiannya. Dengan kasus ini tentu menyebabkan penderitaan pada diriku dan keluargaku. Dia juga berterima kasih kepada media karena telah mengangkat kasus ini sehingga menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, dia juga bertanya bagaimana mungkin seorang wanita yang ingin membela diri dinyatakan sebagai pelaku, sedangkan polisi yang dia tembak dianggap sebagai korban. Karena itu dia meyakini bahwa kebenaran akan terungkap saat di pengadilan nanti. Setelah konferensi pers, media secara membabi buta menargetkan polisi sebagai berita, sedangkan Samira mendapatkan empati dari masyarakat soal kasus yang menimpanya. Sementara itu, sambil menunggu persidangan, Samira memilih untuk menyendiri di sebuah hotel. Di sana dia mendapat panggilan dari seorang bernama Banerjee yang merupakan pengacaranya. Banerjee berkata kalau polisi telah menunjukkan seorang pengacara terkenal bernama Ratnakar untuk menangani kasus tersebut. Hal itu menjadi ancaman besar bagi Samira karena Ratnakar merupakan pengacara terkenal yang dalam 20 tahun terakhir dia tidak pernah kalah dalam satu kasus pun. Banerjee juga mengatakan kalau mereka juga harus berhati-hati karena Ratnakar mampu mengubah kebohongan dan kebenaran dengan apapun demi kebenaran. Mendengar itu Samira merasa cemas, namun Banerjee meminta Samira tenang karena dia telah menyuap seorang polisi bernama Vikram dari kota Kanner. Dia meyakinkan Samira bahwa Vikram akan melakukan segala sesuatu untuk memenangkan mereka karena dia telah memberinya uang sebesar 500 juta. Tak lama kemudian Vikram pun tiba di sana menemui Samira seperti yang telah disepakati oleh Banerjee. Setelah sedikit berbincang-bincang, Vikram menunjukkan beberapa foto yang diambil di tempat kejadian. Dengan apa yang dia temukan, Vikram meminta Samira menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya. Lantas Samira pun bercerita di mana suatu hari saat dirinya berada di sebuah villa, tiba-tiba Ashok datang dan ingin memperkaos dirinya. Karena itu dia membela dirinya dengan menembak Ashok hingga tewas. Meskipun begitu, Vikram masih meragukan apa yang diceritakan Samira. Kemudian Vikram yang telah mempelajari kasusnya pun merasa terganggu dengan satu hal, yakni masa lalu Samira. Di mana waktu itu Samira menjadi resepsionis di perusahaan Rahul selama 5 tahun dan tiba-tiba dia menikahi Rahul. Vikram pun merasa heran karena tidak ada kemesraan foto-foto pernikahan mereka. Karena itu dia berpikir Samira menikahi Rahul bukan atas dasar cinta, tetapi karena uang. Tidak hanya itu, Vikram juga menduga Rahul adalah seorang gay setelah dia menelusuri situs-situs kencan di media sosial. Mendengar itu, Samira pun marah dan meminta Vikram tidak mencampuri urusan keluarganya dengan kasus yang kini dia hadapi. Namun Vikram mengingatkan Samira bahwa Ratnakar merupakan seorang pengacara yang sangat jenius.
Karena itu dia akan merusak citramu dan memenangkan kasus ini hanya dengan membeberkan perilaku menyimpang dari Rahul suamimu. Mendengar itu Samira semakin ketakutan lalu bercerita, di mana setelah ayahnya meninggal kehidupan ekonomi mereka semakin sulit. Kemudian saat bekerja di kantor Rahul, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Rahul, terlebih ketika Rahul selalu mengapresiasi setiap pekerjaan yang dia lakukan. Karena itu dia pun tidak menyangka kalau hubungan profesional yang selama ini dia bina menjadi hubungan pribadi. Sehingga dia pun memberanikan diri dengan bertanya apakah Rahul menyukainya. Sejenak Samira tak menyangka kalau Rahul justru mengajaknya menikah. Namun senyum kegembiraan Samira langsung berubah saat Rahul berkata jujur bahwa dia tidak bisa mencintai wanita dan hanya mencintai sesama kaumnya. Karena itu pernikahan yang dia inginkan hanya untuk membantu Samira keluar dari jeratan ekonomi untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Kemudian mereka pun menikah dengan harapan Rahul dapat berubah dan pelan-pelan mencintainya. Namun sepertinya apa yang diharapkan Samira tidak berjalan sesuai kenyataan dan pernikahannya kini terasa hampa. Bahkan di saat mereka melakukan perjalanan dengan sebuah kapal untuk berbulan madu, Rahul menyewa kamar khusus untuknya, sedangkan Rahul justru tidur dengan teman kencannya. Hingga di suatu hari secara tak terduga dia bertemu temannya semasa kuliah bernama Asok. Pertemuan kali ini membuat Samira merasa nyaman dan mereka janjian untuk bertemu hanya untuk ngobrol-ngobrol. Namun sepertinya Asok menunjuk gelagat yang kurang baik dan hanya ingin bermantap-mantapan, lalu dia akhirnya diperkaos. Setelah itu, Firka mendapat telepon dari seseorang yang membicarakan soal kasus masa lalu. Mendengar itu Samira menjadi penasaran lalu meminta Firkam cerita. Kemudian Firkam pun bercerita, di mana dahulu ada seorang anak bernama Adars yang berjuang sendiri mencari ayahnya bernama Vinay yang sudah beberapa hari tidak pulang rumah. Mendengar itu Fikra merasa belas kasihan dan tertarik untuk membantunya. Keesokan harinya Firkam mendatangi rumah Adas untuk mencari informasi lebih detail soal kasus tersebut. Di sana dia memeriksa mobil yang terakhir dikendarai oleh Vinay. Dan dari dalam mobil tersebut Fikram juga menemukan ponsel milik Vinay. Kemudian Fikram bertanya pada ibunya Adars mengenal perjalanan mereka. Dan dia pun menjawab bahwa dalam perjalanan pulang mereka memberikan tumpangan kepada seorang gadis bernama Vaisnavi, yang pada saat itu sedang jalan sendiri di tengah hujan pada malam hari. Akan tetapi ketika sampai di rumah wanita itu langsung pergi tanpa pamit. Mendengar itu Fikram lalu memutuskan untuk pergi melihat tempat di mana mereka bertemu dengan wanita itu. Dan di saat yang bersamaan ada telepon dari seseorang masuk ke ponsel milik Vinay yang lokasinya berada di Hyderabad. Kemudian setelah beberapa bukti berhasil dia kumpulkan, Fikram datang ke kantor polisi. Namun atasannya bernama Suresh meminta Fikram menyerahkan semua berkas dan bukti dari kasus Vinay. Lalu berkata kalau dia akan melanjutkan penyelidikan. Mendengar itu Fikram sempat menolak, namun Suresh justru menyinggung soal bayaran yang telah Fikram terima. Dan karena berada dalam tekanan, Fikram akhirnya pasrah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut. Sementara Adas yang sudah menaruh harapannya pada Fikram berusaha menghubunginya untuk menanyakan perkembangan kasus ayahnya. Namun Fikram tak sekalipun menjawab panggilan darinya. Kemudian Adars kembali menemui Fikram untuk meluapkan kekecewaannya. Di sana Adars juga memberikan sisa pembayaran yang telah mereka sepakati sambil berkata kalau di antara mereka tidak ada lagi kesepakatan. Mendengar itu Fikram sangat merasa bersalah dan memutuskan untuk meneruskan penyelidikan. Tanpa menghiraukan peringatan dari atasan, Fikram dibantu oleh rekan polisi yang lain dengan memeriksa CCTV. Dari rekaman CCTV, Fikram merasa curiga dengan sebuah mobil yang tidak memiliki kaca spion. Dan ternyata mobil itu merupakan sebuah mobil rental yang berada di Hyderabad. Selanjutnya Fikram menuju ke Hyderabad untuk mencari tahu siapa pengguna mobil tersebut di tanggal 30 Juli. Dan ternyata orang yang menyewa mobil itu bernama Vaisnavi. Seketika itu juga Fikram kembali teringat akan perkataan ibu dari Adas soal gadis yang mereka tolong di malam itu. Setelah mendapatkan alamat gadis itu, Fikram langsung menemui Vaisnavi. Namun Vaisnavi berkata jika dia tidak pernah pergi ke Kanner. Dan mungkin mobil tersebut digunakan oleh suaminya yang merupakan seorang polisi yaitu Asok. Mendengar itu Fikram menjadi curiga sambil bertanya di mana Asok sekarang. Setelah mendapat jawaban Fikram ingin pergi ke sana. Namun di saat yang bersamaan Fikram mendapat panggilan dari Suresh yang marah karena Fikram menentang perintahnya.
Dia bahkan mengancam akan menghabisi Adars karena anak itu terus mencari keberadaan Ashok. Mendengar itu Vikram semakin panik dan langsung menuju ke sana. Di sisi lain, ternyata Adars sudah berada di sebuah acara festival untuk mencari Ashok. Meskipun di awal Adars sempat dihadang oleh polisi yang lain, namun akhirnya dia masuk juga menemui Ashok. Di sana Adars menunjukkan foto ayahnya sambil berkata jika ayahnya telah menghilang karena di dalam ponsel ayahnya terdapat panggilan dari Ashok. Untuk menutup kebenaran, Ashok mulai marah sambil berkata kalau dia tidak tahu keberadaan ayahnya. Dan karena saking kesalnya, Ashok ingin menghabisi Adars, namun Adars tiba-tiba saja menghilang dan ternyata dia telah diselamatkan oleh Vikram. Di saat mereka menyelinap untuk pergi dari tempat itu, pandangan Adars tertuju pada seorang wanita yang berada di panggung acara. Dia lalu berkata pada Vikram kalau wanita itulah yang mereka tolong di malam tersebut. Dan ternyata Vaishnavi yang dimaksud adalah Samira. Setelah bercerita, Vikram memperingati Samira kalau hari di mana Vina menghilang, Samira dan Ashok berada di sana. Dan karena bukti yang terkumpul mengarah ke mereka, maka Vikram meminta Samira jujur menceritakan yang sebenarnya. Kemudian Samira pun bercerita, di mana waktu itu dia terlibat perselisihan dengan Ashok ketika mereka menuju ke sebuah villa. Hal itu disebabkan karena Ashok tahu kalau 10 hari lagi Samira akan menikah dengan Rahul. Namun di tengah perselisihan itu tanpa mereka sadari tiba-tiba saja, Ashok yang marah langsung turun menemui orang tersebut dan ternyata pria itu bernama Vinay. Sedikit terjadi perdebatan di antara mereka, namun Samira berusaha melerainya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah villa. Sesaat kemudian mereka telah sampai di sebuah villa, dan ternyata villa tersebut merupakan villa yang ingin dibeli Ashok untuk diberikan kepada Samira. Dan ketika ingin bermantap-mantapan, mereka dikejutkan dengan bel pintu rumah. Ternyata dia adalah Vinay pemilik properti tersebut. Ketika melihat mereka, Vinay memilih untuk membatalkan perjanjiannya karena sakit hati dengan tingkah laku Ashok. Mendengar itu Ashok menjadi sangat marah, namun Samira sekali lagi berusaha meredahkan amarahnya. Dia memohon agar Vinay menepati kesepakatannya dengan Ashok. Namun Vinay justru menunjukkan sebuah foto sambil berkata kalau dia merupakan teman dekat dari ayahnya Rahul. Karena itu dia meminta agar Samira memperbaiki diri sebelum mereka mengetahuinya. Namun Ashok yang mendengar hal itu langsung memukul Vinay sampai terpental ke dalam jurang. Atas kejadian itu Samira menjadi panik dan saat melihat Vinay masih hidup, dia memohon agar Ashok turun untuk menolongnya. Akan tetapi Ashok sempat terjatuh, akhirnya Samira memutuskan untuk turun ke bawah. Sesampai di bawah, Samira coba menghubungi seseorang untuk meminta bantuan namun tidak ada sinyal. Sementara Ashok justru menghabisi Vinay dengan sebongkah batu. Setelah memastikan Vinay tewas, Ashok meminta Samira segera pergi dari sana. Namun saat hampir sampai, Samira dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang di tempat itu. Lantas tak ingin ada orang lain mengetahui perbuatan mereka, Samira cepat-cepat turun lalu bersembunyi. Setelah itu Samira akhirnya tersesat di dalam hutan. Namun untung saja Samira diselamatkan oleh Adars dan ibunya dengan memberinya tumpangan. Akan tetapi dalam perjalanan Samira sejenak kaget saat mengetahui kalau mereka merupakan keluarga dari Vinay. Setelah tiba di rumah, Samira coba memastikan kebenaran soal hal itu dengan melihat ponsel milik Vinay yang dia bawa. Namun di saat bersamaan ponsel tersebut berdering saat Adars menelpon. Merasa panik, Samira langsung membuang ponsel tersebut ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Dan di saat yang bersamaan, Ashok datang menjemputnya. Dalam perjalanan Samira bertanya di mana mayat Vinay, namun Ashok tidak memberitahu padanya sambil meminta Samira melupakan saja kejadian itu. Setelah peristiwa itu, Samira sibuk mengurusi pernikahannya dengan Rahul. Dan dia juga ingin menceritakan kejadian itu pada Rahul, akan tetapi terasa berat baginya. Karena itu hampir setiap malam bayangan kematian Vinay masih saja menghantui dirinya. Setelah mendengar cerita tersebut, Vikram kembali bertanya mengapa setahun setelah kematian Vian, Anda pergi ke villa miliknya. Lantas Samira berkata kalau dia diperas oleh seseorang yang tahu tentang pembunuhan itu. Kemudian ketika berada di rumahnya, Samira dikejutkan dengan sebuah kotak yang berisi selembar foto villa dan sebuah ponsel.
Di saat yang bersamaan terdengar ponsel dari dalam kotak berdering. Di sana ada seorang pria misterius mengingatkan Samira agar tidak mencari tahu siapa dia dan hanya menuruti semua yang dia perintahkan. Pria itu juga berkata kalau Samira harus pergi ke Kanar esok hari dengan membawa uang sebanyak 20 juta lebih. Karena tak ada pilihan lain, Samira akhirnya pergi ke sana sambil membawa tas berisi uang. Setelah sampai di sana, pria itu kembali menelpon dan menyuruh Samira masuk ke sebuah rumah lalu meletak uang tersebut di atas kayu perapian. Setelah itu, dia meminta Samira membuka sebuah laci. Tentu saja Samira menjadi terkejut setelah melihat sebuah pistol. Di sana pria itu kembali berkata kalau sesaat lagi ada seseorang masuk ke dalam dan kamu harus membunuhnya. Tak berselang lama Ashok datang sambil meminta Samira pergi dan membiarkan dirinya yang berurusan dengan si pemeras. Akan tetapi Samira yang merasa telah bersalah meminta Ashok agar tidak melakukannya sambil mengajak Ashok menemui keluarga Vianney untuk meminta maaf. Namun di saat yang bersamaan ada sebuah pesan masuk dengan tulisan kalau kamu harus membunuhnya. Merasa ketakutan, Samira memberitahu pada Ashok soal pesan itu. Dia kembali memohon agar mereka pergi untuk mengakui semua kesalahan mereka jika memang Ashok benar-benar mencintainya. Untuk membuktikan rasa cintanya, Ashok pun setuju dan mereka lalu bermantap-mantapan. Namun anehnya, Ashok justru ingin membunuh Samira. Menyadari hal itu, Samira melakukan perlawanan hingga akhirnya Ashok tewas di tangannya. Setelah peristiwa itu, Samira merasa sangat bersalah. Namun dia beranggapan bahwa apa yang dia lakukan merupakan sebuah keadilan bagi keluarga Vinay dengan membunuh Ashok. Dia juga berjanji akan memberi sejumlah uang untuk pengobatan adat sebagai rasa tanggung jawabnya atas kematian Vinay. Mendengar itu, Vikram akhirnya mengerti motif dari kasus pembunuhan dan berniat membantu Samira. Di saat hendak pergi, Vikram kembali dikagetkan saat tahu kalau Banerjee, pengacaranya Samira, telah ditangkap polisi dengan tuduhan pemerasan. Karena itu dia kembali mencurigai ada hal yang masih disembunyikan Samira darinya. Kini Vikram merasa mereka akan kalah di pengadilan, karena seharusnya Samira menceritakan motif dari pembunuhan adalah pemerasan terhadap dirinya dan bukan soal tentang perselingkuhannya dengan Ashok, karena hanya Vinay yang mengetahui hal itu. Atas semua keganjilan tersebut, Vikram mulai curiga jika Samira lah yang membunuh Vinay. Karena baginya Samira memiliki motif lebih besar untuk membunuh Vinay daripada Ashok. Karena bisa saja Samira tidak ingin pernikahannya dengan Rahul batal, karena Vinay mengetahui perselingkuhan mereka. Dan ternyata dugaan Vikram benar, karena sesungguhnya Samira lah yang mendorong Vinay saat dirinya merasa terancam setelah Vinay mengetahui perbuatannya. Tak hanya itu, ketika dia mengetahui Vikram masih hidup, maka secara kejam Samira membunuh dan menguburkannya di hutan tersebut. Meskipun begitu, Samira tetap merasa yakin dia akan dibebaskan, karena pengadilan tidak membutuhkan informasi melainkan bukti, apalagi saat ini mayat Vinay tidak pernah ditemukan. Namun Vikram tetap ngotot jika dia akan mengungkapkan kebenaran dengan bukti-bukti yang dia miliki. Karena itu Vikram lalu menyampaikan sebuah kebenaran kalau si pemeras sesungguhnya adalah dirinya. Blackmailer. Kemudian Vikram menceritakan bahwa saat itu Ashok menelpon dirinya dan berkata kalau dia ingin menemui keluarga Vinay untuk membeberkan semua fakta kejadian. Namun sampai di sana dia bertemu dengan Samira dan terjadilah perdebatan di antara mereka karena saat Samira tahu apa yang ingin dilakukan Ashok. Dengan bujuk rayuan, akhirnya adegan ranjang kembali diperlihatkan dengan versi yang berbeda. Dan kenyataan yang terjadi adalah Samira yang tak ingin kehidupannya hancur lalu membunuh Ashok dengan merekayasa kejadian seolah-olah itu adalah murni pembelaan diri dari pemerkosaan. Sementara di sisi lain Vikram yang mendengar teriakan Ashok berlari ke sana untuk menolongnya, namun dia terlambat karena Ashok telah terbunuh. Akan tetapi Samira tetap bersikukuh kalau apa yang terjadi di kamar hanya dirinya dan Ashok yang tahu. Terlebih bukti-bukti visum dirinya lebih kuat jika dibandingkan dengan informasi yang akan diberikan Vikram. Mendengar itu Vikram berniat tidak lagi membantu Samira. Namun jika itu adalah keputusannya, maka mungkin saja dia tidak dapat membantu Adas untuk biaya pengobatan. Akan tetapi saat tahu kalau Samira telah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya, maka Vikram semakin takut karena tentu saja dia dianggap telah menerima suap dari Samira.
Sehingga dengan penuh amarah, Vikram mengambil sebuah rekaman yang telah dia letakkan di sebuah saluran udara sebagai bukti kuat untuk memasukkan Samira ke dalam penjara. Case closed. Melihat itu, Samira semakin ketakutan sambil memohon berapapun bayaran yang diminta, dia akan menyanggupinya. Namun karena Vikram menolak dan ingin pergi, tiba-tiba saja Samira mengancam akan membunuhnya. Akan tetapi di saat yang bersamaan segerombolan polisi datang lalu langsung menangkap Samira. Di sana Samira mengelak lalu berkata jika Vikram telah mengancam dan memerasnya. Namun dia kembali terkejut saat polisi itu berkata kalau dia adalah Vikram sedangkan pria tadi adalah Adarsh, putra dari Vinay. Kemudian kita dibawa ke 1 tahun yang lalu, di mana Adarsh yang sedang menderita penyakit kanker mendapat penguatan dari sang ayah bahwa dia harus kuat dan jangan bergantung pada siapapun. Kemudian di suatu kesempatan saat pulang rumah, dia mendapat berita kalau ayahnya telah hilang selama 2 hari. Mendengar itu, Adarsh selalu membuat laporan ke polisi soal berita kehilangan ayahnya. Namun, atas tekanan dari atasan, laporan Adarsh dinyatakan ditutup. Merasa sakit hati, Adarsh sendiri melakukan penyelidikan. Dan meskipun dia sudah mengetahui siapa pelakunya, Adarsh tetap sabar sampai setahun sambil menunggu dirinya benar-benar sembuh. Dan dengan bukti-bukti yang ada, dia lalu menyamar sebagai Vikram untuk memancing Samira dan menjebloskannya ke dalam penjara. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.